Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Alfabia. Kali ini Mama Alfabia mau bikin cookies Coco Chip kacang tanah. Dan untuk resepnya kalian bisa lihat di description box. Dan cara masaknya kalian bisa nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan di skip. Dan sebelum menonton lebih lanjut, Mama Alfabia meminta pada kalian untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena itu semua membantu Mama Alfabia agar termotivasi lagi untuk membuat karya-karya baru lagi. Karena apa? Itu semua tidak dipungut biaya. Kalian sudah membantu dan mendapatkan pahala karena kalian udah bikin Mama Alfabia bahagia. Dan kita langsung aja ke cara masaknya ya teman-teman. Sebelumnya Mama Alfabia udah nyiapin wadah. Dan di sini Mama Alfabia pakai margarin Palmia, butter ya. Ini dipakai sebanyak 400 gram. Terus Mama Alfabia juga nambahin room butter sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu kita masukkan gula halus ya. Ini sebanyak 200 gram. Dan ini siap untuk kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Ini sekitar 2-3 menit aja udah ya, sampai warnanya itu kuning pucat seperti ini. Dan ini udah siap untuk kita masukin 4 butir telur kuning. Ini Mama Alfabia buat resepnya ini banyak ya. Kalau kalian mau buatnya sedikit bisa dibagi 2 aja resepnya. Setelah masuk kuning telurnya, kita aduk kembali sampai dia tercampur rata aja. Nah, seperti ini udah tercampur rata. Jadi kita udah bisa nyiapin bahan keringnya ya teman-teman. Ada 500 gram tepung protein rendah. Kita ayak dulu agar tidak ada gumpalan-gumpalan lagi, dan ketika mengaduk semuanya tercampur rata. Lakukan terus sampai tepungnya terayak. Dan di sini saya menambahkan 3 sendok makan bubuk coklat. Kita masukkannya sedikit demi sedikit dulu ya. Untuk penggunaan bubuk coklatnya itu ada 6 sendok, tapi saya masukkan dulu 3 sendok. Lalu saya ayak. Saya masukkan lagi tepungnya dan saya ayak kembali sampai semua tepungnya terayak habis. Setelah itu kita masukkan kembali 3 sendok bubuk coklatnya. Lalu kita ayak kembali ya. Dan ini sebelumnya saya masukkan juga 1 sendok teh baking powder dan 2 sendok teh vanili bubuk. Lalu kita ayak kembali sampai semua bahan keringnya itu sudah terayak. Jadi agar bisa kita aduk dengan adonan butter dan gula tadi ya teman-teman. Seperti ini udah terayak semua, kita aduk-aduk biar lebih tercampur rata lagi. Setelah seperti ini, kita bisa masukkan adonan kering ini sedikit demi sedikit ke dalam butter dan gula tadi ya. Kita aduk-aduk perlahan-lahan sampai semuanya tercampur rata.
Ini sudah habis dan udah mulai tercampur rata. Seperti ini udah tercampur rata, kita bisa masukin 100 gram coco chipnya. Ini saya masukkan 100 gram dulu, kita aduk-aduk kembali. Karena penggunaannya ini ada 200 gram, jadi saya masukkan 100 dan ini saya masukkan 100 lagi. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai dia tercampur rata. Setelah ini tercampur rata, kita bisa masukin kacang tanah sangrai. Saya pakainya ini nanti morin ya. Ini udah rata, kita masukin lagi kacang potong ya. Ini kacang tanah yang udah dipotong-potong cincang sebanyak 100 gram juga, 100 gram aja ya. Jadi coco chipnya itu kita menggunakannya 200 gram dan kacang tanahnya itu saya pakai 100 gram. Kalau teman-teman mau pakai 200 gram juga nggak apa-apa, lebih enak. Seperti ini terlihat sudah tercampur rata ya. Kita udah bisa membentuknya dan kita cetak dan kita letakkan di loyang yang udah saya olesi dengan margarin. Kalau mau pakai baking paper juga nggak apa-apa. Ini saya pakai sendok takar sendok teh ya. 1 sendok teh itu saya ambil untuk membulat-bulatinya agar bisa ini sama rata bentuknya. Kita lakukan sampai adonannya habis terbentuk dan siap untuk dipanggang. Nah, setelah loyangnya penuh dengan adonan, sebelum kita bakar, kita tekan-tekan dengan sendok garpu ya adonan tadi agar dia lebih gepeng, tapi jangan sampai gepeng sekali. Nah, setelah selesai ini siap untuk kita panggang di dalam oven. Saya pakai rak tengah. Saya menggunakan suhu 180 derajat, api atas bawah, dan ini saya panggangnya lebih kurang 20 menit. Dan ini setelah 20 menit hasilnya seperti ini ya. Wow, ini masih panas. Kita diamin dulu sampai dia benar-benar dingin. Karena kalau kita angkat dia masih lembek ya. Nah, sebelum saya review, saya mau panggang sisa adonan tadi yang udah saya cetak. Saya panggang lagi. Ini saya masukin langsung 2 loyang. Saya panggang juga selama 20 menit. Nanti setelah 10 menit saya tukar yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Dan ini dia setelah dingin. Lihat itu bawahnya itu agak kecoklatan ya. Kalau dengan pemanggangan 20 menit itu menghasilkan cookies yang crunchy ya. Jadi kalau kalian mau lebih lembut atau enggak crunchy itu bisa dipanggang selama 15 menit. Kalau selera saya sih saya sukanya yang seperti ini. Ini oke banget ya. Crunchy, renyah, krenyes-krenyes. Dan ini udah bisa kita letakkan di piring, atau kalau mau langsung dimasukin ke dalam toples juga udah bisa karena ini udah dingin. Lihat ini hasilnya. Dan semuanya ini saya menghasilkan cookiesnya sebanyak 1,5 kilo ya. Dari 500 gram tepung itu saya menghasilkan 1,5 kilo cookies. Jadi dapatnya itu sangat banyak ya. Ini bisa dipakai untuk lebaran atau dibawa untuk berkunjung ke rumah sanak saudara. Ini ya hasilnya banyak ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye.